Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Apa kabarnya nih viewers? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah viewers, informasi pertama dari dunia fashion yaitu acara International Modest Fashion Festival atau InMotion Fest yang sukses digelar di awal bulan Oktober ini viewers. Di acara ini banyak menampilkan karya desainer ternama tanah air yang menjadikan Indonesia kaya akan koleksi modest wear. Adapun tema tahun ini yang diangkat ialah Local Product Global Look. Alright viewers, berikut informasinya untuk Anda. Viewers, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan keanekaragaman kain dari berbagai daerah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam memenangkan kompetisi pasar modest fashion, baik di tingkat lokal maupun global. Bersamaan dengan seremoni pembukaan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-9, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dan Indonesian Fashion Chamber atau IFC menyelenggarakan International Modest Fashion Festival atau InMotion Fest 2022 pada awal Oktober lalu. Merupakan penyelenggaraan InMotion Fest yang pertama dengan mengusung tema Local Product Global Look. Dan berikut kami meng-highlight salah satu show yang berlangsung yaitu rangkaian Opening Ceremony InMotion Fest 2022 turut mempersembahkan parade karya kolaborasi desainer dan UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI dari sejumlah daerah. Identitas hanya dari keragaman wastra serta kerajinan tangan dari masing-masing daerah tersebut dituangkan dalam bermacam gaya modest fashion dengan tampilan global untuk memperkuat Indonesia sebagai pusat inspirasi dan produksi fashion muslim dunia. Mengambil tema Siak Mendulang Kasih, koleksi Ready to Wear Deluxe rancangan Tuti Adib kali ini berkolaborasi dengan perajin tenun Riau, Wan Fitri yang merupakan binaan dari BIKPW Riau. Koleksi ini terinspirasi dari sosok perempuan aktif mandiri, walaupun di balik ketangguhan dan kemandiriannya, ada sisi kasih sayang dan kelembutan yang terpancar dalam dirinya. Koleksi busana formal atau semi-formal ini menjadi pilihan bagi perempuan yang ingin tampil elegan, pilihan warna hitam, merah, biru, toska, fuchsia, dan dominasi songketan benang emas. Konsep busana padu padan outer skirt, blouse, dan gamis ini banyak menggunakan tenun Riau dipadu linen, katun organza, tulle, shantung silk dan dipercantik dengan sentuhan sedikit bordiran, renda, dan manik-manik. Koleksi ini diperuntukkan bagi perempuan-perempuan aktif mandiri yang dia ingin berpenampilan yang anggun dan elegan dengan balutan wastra Indonesia dari Riau dengan detail songket benang emas. Dan ini merupakan ciri khas dari wastra dari Riau yang dimana saya rancang menjadi busana Ready to Wear Deluxe yang bisa dikenakan oleh wanita-wanita aktif pada kegiatan-kegiatan, acara-acara formal maupun semi formal. Tenun Donggala yang khas di Sulawesi Selatan sepertinya menjadi pilihan Nani Rahmat dalam merancang karya terbarunya. Warna tenun Sulawesi Tengah yang penuh corak dan paduan warna terang seolah menjadi tren kekinian dengan sebutan cewek kue. Ya, warna-warna seperti ungu, hijau, merah, kuning, biru hingga oranye berpadu dalam rancangan blouse, vest panjang, loose pants, kemeja sekaligus outer serta jogger pants.
Yunas menampilkan 8 koleksi busana wanita modest fashion office look bertemakan ikat memikat dengan label Itang Yunas Ready to Wear, berkolaborasi dengan DIKPW Jawa Timur Desa Parengan dengan motif khas gunungan, diambil dari kata gunung dan simbol alam seperti bunga dan matahari, dengan warna alam seperti kuning kunyit, hijau, ungu, dan hitam. Itang Yunas menggunakan wastra Indonesia yang berasal dari Desa Parengan, Kecamatan Madura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dipadukan dengan bahan katun yang nyaman dengan style office wear seperti kemeja, blazer, pants, skirt, siluet ramping mengembang. Ami Atmanto, desainer kenamaan Indonesia yang juga pembina industri kreatif ini mengatakan bahwa banyak perempuan Indonesia yang menghadapi masalah dalam memilih busana modest, seperti tidak nyaman, terlalu menampilkan lekuk tubuh, kurang menampilkan budaya nasional, ataupun tidak bisa dikenakan di berbagai kesempatan. Dalam show-nya kali ini, Ami Atmanto menghadirkan beberapa tokoh perempuan Indonesia seperti putri dari Wakil Presiden Indonesia, Siti Marifah Ma'ruf Amin, serta istri dari Menteri Investasi Indonesia, Sri Bahlil Lahadalia. Siti Ma'rifah menjadi yang pertama melenggang di runway Into Motion Fest mengenakan kebaya berwarna merah karya Ami Atmanto dan kain batik Blora. Selanjutnya, Sri Bahlil Lahadalia tampil menawan dengan kebaya hitam, kain batik Blora dilengkapi selendang kuning. Pada kesempatan ini, Ami menghadirkan modest wear yang nyaman, wearable, dan elegan dengan terus berinovasi, menggunakan aneka kain Nusantara yang berakar dari kearifan lokal. Ami Atmanto selama ini dikenal dengan garis rancangan yang megah, anggun, dan elegan. Untuk kebaya klasik modern menggunakan material premium dan kria berkualitas terbaik. koleksi busana yang nyaman dipakai sesuai dengan kebutuhan ibu. Kebetulan kita memilih warna-warna yang cerah karena cerah itu menggambarkan kita sekarang berada di endemik ya Bu ya. Sudah di akhir pandemi, jadi kita semangat, full spirit gitu. Jadi memakai karya-karya pilihan warna saya adalah warna-warna seperti pelangi ya, sesuai dengan tadi kain-kain batik yang cerah seperti Ibu Sri Bahlil ini mengenakan selendang kuning. Jadi kita penuh semangat dan spirited untuk selain menjalani endemi ini dengan penuh semangat, juga menghadirkan karya-karya wearable yang kreatif dan inovatif. Mita Fauzan berkolaborasi dengan Bank Indonesia KPW Kalimantan Selatan untuk menghadirkan koleksi bertema Culture in Motion dengan menggunakan wastra tradisional berupa kain sasirangan yang diperoleh dari 3 perajin yaitu Najwa, Berlamsa, dan Kantan Sasirangan.
Kain sasirangan adalah wastra handmade yang dikerjakan dengan teknik jelujur kecil. Ditarik kemudian dicelupkan untuk pewarnaannya, sehingga menghasilkan berbagai corak sesuai dengan desain ditorehkan. Desain yang ada dalam setiap helai kain sasirangan mengandung filosofi dalam kehidupan. Di antaranya ada tentang ketulusan, ketenangan hati, keseimbangan, juga kecantikan. Kain sasirangan menjadi center of attraction yang unik dan penuh makna karena menghadirkan kekayaan budaya Nusantara. Menggunakan kain sutra, chiffon, dan katun dalam siluet A dan H, kain sasirangan hadir dalam bentuk outer, dress, maupun selendang. Konsep yang ditawarkan Mita Fauzan dalam koleksinya kali ini adalah mix and match yang dinamis. Koleksi yang didominasi warna biru ini memancarkan optimisme kaum hawa untuk menjalani kembali kehidupan setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Bertemakan The Mother and the Earth, Nur Zahra membawakan sebuah cerita yang sejak lama sudah ditanamkan di keseharian manusia. Permainan kata Mother and Earth menjelaskan dua kata yang berbeda dan juga sebuah satu kesatuan. Mother yang berarti ibu menceritakan bagaimana seorang ibu adalah sumber kehidupan serta guru pertama di hidup kita. Ibu merupakan sosok yang membesarkan kita dari kandungan hingga menjadi dewasa. Ibu pun melambangkan Ibu Pertiwi, yaitu personifikasi nasional negara kita, Indonesia. Sedangkan Earth seperti pengertian secara harafiah adalah planet yang kita tempatkan, juga melambangkan tanah air yaitu Indonesia. Dengan menggunakan tenun sintang Kalimantan Barat, koleksi ini memadukan kain tradisional tersebut dengan potongan-potongan kontemporer yakni ponco, das, rok maxi, celana lurus, serta aksesoris seperti bucket hat. Dalam segi warna, tetap dalam palet yang terinspirasi dari alam, warna kecoklatan tenun diimbangi dengan warna neutral, mulai dari hitam, putih, hijau, hingga biru. Secara keseluruhan dengan mengedepankan kenyamanan, modis, serta nilai-nilai positif yang tertanam dari latar belakang, koleksi ini pun merupakan syair pujian kepada lingkungan dan komunitas yang terlibat dalam setiap langkah proses pembuatan. Saya menampilkan kain kolaborasi Nur Zahra, merek Nur Zahra dengan Kalimantan Barat, tenun sintang. Inspirasinya tadi seperti backgroundnya kita pakai gunung, view dari gunung, kemudian kita mix dengan musik yang international music, kemudian stylingnya sendiri sebenarnya very bisa dipakai untuk semua kalangan, dari yang muda, tua, kemudian yang hijab sama non hijab juga bisa. Lebih mengutamakan comfort. Koleksi ini merupakan hasil kolaborasi dengan BI KPW Sulawesi Tenggara untuk ISEF 2022 yang dimana kainnya ialah menggunakan material tenun buton yang berasal dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan biasanya menggambarkan objek alam yang mereka temukan di sekitarnya. Tenun buton juga kaya akan warna-warna. Inilah yang menjadi ciri khas kerajinan tenun tersebut. Motifnya pun bermacam-macam. Ada yang corak ramai dan juga sudah mengalami penyesuaian dengan zaman. Ada juga yang diambil dari corak kuno. Salah satu corak yang cukup tua ialah motif salur besar dan kecil yang berselang-seling. Oleh masyarakat Buton, kerajinan tenun ini dianggap mampu menjadi perekat sosial antar sesamanya, dimanapun mereka berada. Selain itu, kain tenun tersebut juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang kerap dikenang. Ada juga yang fungsinya sebagai penunjuk strata sosial dalam masyarakat Buton, seperti motif kasopa yang sederhana, biasa dipakai oleh perempuan kebanyakan. Tenun buton ini dikombinasikan dengan beberapa material seperti viskos, katun, serta linen dalam bentuk blouse, manset, outer, tunik loose pants, serta maxi skirt. Adapun palet warna dari koleksi ini terdiri dari warna abu-abu, blue light, kuning, hitam, serta coklat. Tidak terkecuali aksesoris berbahan wire jewelry berwarna silver, gold, grey, bronze, dan rose gold sebagai sentuhan akhir. Kita kebetulan mewakili BI Sulawesi Selatan, jadi kita menggunakan tenun-tenun dari mereka. Tenunnya warna-warni ya, jadi saya tadi coba memadupadankan dengan beberapa juga tenun yang ada di Indonesia.
Jadi ada yang saya padukan adalah ada sutra Garut sedikit, kemudian ada tenun juga dari daerah Sulawesi juga saya padukan untuk menjadi suatu temanya resort. Ya, jadi ada 8 look di situ yang kita padukan untuk Sulawesi Selatan. La Fleur merupakan kata dari bahasa Prancis yang memiliki arti merekah dan mengisyaratkan sebuah kehormatan bagi seorang wanita. Dengan mengusung tema La Fleur, koleksi ini terinspirasi dari pancaran keanggunan dan kecantikan seorang wanita. Koleksi Ready to Wear Deluxe ini menghadirkan gaya modern kontemporer dengan menggunakan wastra unggulan daerah Tasikmalaya dengan teknik kerajinan bordir hasil binaan KPW Bank Indonesia Tasikmalaya. Sejalan dengan kampanye Sustainable Fashion, teknik bordir dibuat oleh tangan-tangan terampil para perajin perempuan sebagai upaya mengangkat konten lokal dan melestarikan kerajinan tradisi. Ornamen bordir kemudian dikombinasikan dengan teknik patchwork dari kain tenun ATBM yang mengaplikasikan pola sedemikian rupa sehingga mengurangi limbah tekstil yang dihasilkan. Koleksi dengan kekuatan padu padan material ini menggunakan bahan ramah lingkungan antara lain katun dan sutra dengan permainan warna cerah yang didominasi oleh warna pastel. Dipadu warna kontras sehingga menciptakan tampilan yang berdimensi. Koleksi yang terdiri dari dress, outer, dan rok ini dirancang dengan desain timeless serta potongan simetris dan detail lipit yang menciptakan kesan feminin. Diharapkan koleksi ini dapat memberikan inspirasi bagi para perempuan muslim yang ingin tampil modern, feminin, dan membutuhkan gaya berpakaian yang praktis namun tetap terlihat elegan. Koleksi kali ini itu juga dalam kain bordir saya kombinasi dengan patchwork. Ya. Nah, patchwork ini adalah menggunakan kain-kain perca sehingga suatu keunikan tersendiri bahwa kain bordir dikombinasikan dengan kain-kain perca yang sudah dibentuk dalam teknik patchwork. Nah, kemudian tadi ini juga dominan warna-warnanya ada warna-warna pastel ya. Memang kita selalu mengangkat mengedepankan warna-warna pastel agar lebih banyak diterima oleh masyarakat luas. Dian Pelangi merancang karyanya dengan kain khas Nusa Tenggara Barat dengan warna cerah dan bold serta corak sulur berwarna gelap dan keemasan. Kain adat itu dibuat menjadi long skirt dan loose pants tinggi perut yang melebar di bagian atas dengan ikat pinggang yang khas. Selain itu, ia juga merancang kain itu menjadi gaun hingga outer. Uniknya, Dian memadukan motif dan warna kain khas itu dengan seni cetak yang tercatut di setiap desainnya. Tipografi tersebut berasal dari deretan nama Dian Pelangi dengan dicetak warna hitam dan dasar kain putih. Tipografi tersebut dipadukan dalam lengan gaun, ikat pinggang, topi lebar, hingga celana. Nina Nugroho menampilkan 8 koleksi terbarunya bertajuk Duende. Kali ini Nina Nugroho mendapat dukungan penuh dari kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan mengusung batik Ciwaringin Cirebon dalam koleksinya kali ini. Duende bermakna kekuatan misterius seni untuk menggerakkan seseorang secara mendalam. Duende juga bisa bermakna meningkatnya motivasi yang membuat seseorang bersemangat melakukan sesuatu. Melihat keindahan cita rasa seni para perajin yang dituangkan dalam motif-motif batik kontemporer, Hokokai Lorong, kawung dikombinasikan dengan kupu-kupu, lereng, lengkoan, kembang tabur, liris, dan dorong cikalan ini memang mampu menggerakkan hati seseorang dan menumbuhkan semangat untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Keindahan seni batik itu menjadi semakin kuat saat telah terwujud menjadi busana yang memang didesain menemani para perempuan untuk melakukan kegiatannya. Inspirasi tersebut dituangkan ke dalam desain-desain berupa tunik berbahan polos warna gold yang dipadukan dengan blazer dan kulot batik motif kontemporer berwarna biru.
Masih nuansa biru, kali ini batik motif Hokokai Glorong dengan desain tunik asimetris dilengkapi dengan belt yang mempercantik penampilan secara keseluruhan. Batik motif kawung kombinasi kupu-kupu berwarna nuansa abu, kebiruan, dan coklat dalam desain berupa midi shirt 2-in-1 dipadu dengan skirt yang memunculkan kesan anggun. Daripada hari ini itu adalah duende yang berasal dari bahasa Spanyol, artinya adalah motivasi yang ada dari dalam diri gitu untuk agar kita bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Jadi sejalan dengan gerakan Aku Berdaya nih yang diusung oleh Nina Nugroho sejak tahun 2021 lalu gitu. Kenapa kemudian kita tertarik untuk bekerja sama ya dengan para pengrajin di Ciwaringin, karena di Ciwaringin ini ada satu sosok perempuan yang sangat menginspirasi yang mengubah batik Ciwaringin dengan inovasinya menggunakan pewarna alam gitu, yang semula menggunakan pewarna dari sintetis gitu. Karena inovasi tersebut batik Ciwaringin sekarang dikenal dengan pewarnaan alamnya. Viewers, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada informasi menarik lainnya. So, stay tuned on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.